Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Rincian aturan PPKM darurat dijabarkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang didaulat Presiden untuk memimpin PPKM Mikro Darurat Jawa Bali. Di antaranya, pemberlakuan WFH atau bekerja dari rumah sebanyak 100%, penutupan sementara pusat perbelanjaan, tempat beribadah, fasilitas umum, dan kegiatan seni budaya. Di masa PPKM darurat 3 hingga 20 Juli, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial. Dan oleh karena itu tadi kami sepakat bansos akan digulirkan lagi. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Ini data-data saya kira bisa dilihat, pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini. Total ada 48 kabupaten kota yang berada di situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten kota yang berada di situasi level 3 harus menjalani PPKM darurat selama 3 minggu ke depan. Level dari krisisnya suatu daerah itu dilihat dari dua faktor besar. Satu, laju penularannya. Yang kedua, daya responsnya atau kesiapan kota, kabupaten untuk merespons. Gimana kapasitas respons dari daerah tersebut? Dia kuat apa enggak? Itu diukurnya adalah positivity rate. Jadi dilihat kapasitas testingnya bagus apa enggak. Kemudian dilihat tracingnya, dia bagus apa enggak? Ya kuat apa enggak? Kemudian dari bed occupancy rate-nya. Meski tidak ada aturan atau sanksi atau pelanggaran yang berubah, namun pemerintah mengingatkan kepada daerah akan sanksi bila tidak menerapkan PPKM darurat. Sementara aturan tambahan untuk sanksi bagi pelanggar kerumunan masih dibicarakan. Bagaimana setelah 3 minggu ini? Ya kami kira akan dievaluasi, tapi lebih baik kita bersakit-sakit 3 minggu daripada kita berlandai-landai 3 minggu dan kemudian kasusnya tidak turun, terpaksa kita harus perpanjang lagi. Bahwa untuk kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM darurat ini juga dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif, teguran tertulis, sampai dengan ke sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Penerapan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli mendatang mendapat respon positif dari seluruh kepala daerah. Bahkan Wali Kota Malang berpendapat sebaiknya PPKM darurat tidak dilaksanakan secara parsial atau per zona, tapi dilakukan secara menyeluruh di setiap kabupaten dan kota di Jawa dan Bali karena banyaknya pergerakan penduduk antar wilayah setiap harinya. Kota ini berada di tengah-tengah Kabupaten Malang, ya. Kita berhimpitan dengan Kota Batu. Maka parameter kenapa hanya kota saja? Saya kira pergerakan orang dari sini ke Kabupaten Malang, ke Kota Batu juga. Demikian juga dari kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Saya minta memang dan mulai awal saya berkomitmen. Apa artinya kita mempunyai kebijakan-kebijakan yang ini ya, tapi tidak ada kebijakan yang merata secara nasional. Saya awalnya kan senang bahwa kita diterapkan Jawa Bali. Ya, saya pikir semua Jawa Bali dulu. Diharapkan dengan PPKM darurat Jawa Bali bisa menekan kenaikan kasus positif COVID-19 hingga 90%. Diketahui kasus positif COVID-19 bertambah 24.836 kasus dan 504 orang meninggal dunia di hari Kamis 1 Juli 2021. Angka ini menjadi 2 rekor baru untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Apakah PPKM darurat akan efektif untuk menurunkan laju penularan COVID-19 di Indonesia? Bagaimana supaya implementasi PPKM darurat ini berhasil? Saya akan berbincang dengan juru bicara Satgas COVID-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Erlina Burhan, dan epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam Dr. Erlina, Pak Miko. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Sylvia. Baik, dokter, PPKM darurat akan diterapkan 3 Juli. Sudah tepat atau telat? Siapa nih yang jawab? Alhamdulillah
ini telat sih. Cuman alhamdulillah akhirnya dilakukan juga. Kami sudah lama menunggu ini. Mengingat sejak awal pertengahan Juni kasus itu udah luar biasa naiknya. 100% dari 2.300 dari lebih dari 4.000. Jadi saya mengatakan harusnya di pertengahan Juni itu sudah dilakukan hal ini. Tapi ya saya kira walaupun terlambat tetap memberikan respon yang positif. Mudah-mudahan dengan PSBB, saya menyebutnya PSBB ini ya, seperti yang zaman tahun lalu PSBB-nya kan berhasil. Nah ini walaupun dikatakan PPKM emergency, kalau kita lihat uraian itu mirip PSBB, mudah-mudahan juga bisa berhasil seperti tahun lalu. Dan saya kira sekarang juga masyarakat sudah banyak yang aware karena menggilanya kenaikan kasus dan masyarakat juga mulai banyak yang terdampak. Pastinya juga masyarakat ingin segera ini berhasil. Oke, kalau menurut Pak Miko sudah tepat atau telat? Jadi PPKM darurat adalah mengatasi krisis pelayanan kesehatan. Jadi kalau menurut saya namanya memadamkan api atau wabah itu harusnya kalau wabahnya kecil. Sekarang wabahnya sudah besar atau kebakarannya sudah ke Pulau Bali dan Pulau Jawa begitu. Jadi amat terlambat. Tapi daripada terlambat ya daripada tidak ya mendingan terlambat lah begitu. Tapi kita bisa menyelamatkan nyawa, ya masih bisa ada nyawa yang diselamatkan. Kalau lebih dini itu nyawa yang diselamatkan lebih banyak begitu, Mbak. Jadi paling tidak di RT saya ini sekarang sudah ada 4 orang yang berat, atau di RW saya 4 orang yang berat dan 8 orang yang ringan begitu. Jadi sebelumnya belum pernah ada. Sekarang sudah sangat menyeramkan. Saya keluar rumah aja takut begitu. Jadi menurut saya ya pemadam kebakaran ini sayang datangnya pada saat yang krisis sekali begitu. Di masyarakat banyak orang yang pakai oksigen dan ya sudah menunggu karat di masyarakat gitu. Kalau banyak yang mati akan gawat begitu, Mbak. Oke, ya ujung-ujungnya kita akan bilang lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung ketika kita terlambat mengambil langkah. Dan apakah konsekuensi ini bisa teratasi? Kita masih punya daya tahan untuk mengatasi konsekuensi ini dengan aturan-aturan yang diterapkan dalam PPKM darurat ini, Dr. Erlina. Ya, konsekuensi dari keterlambatan ini adalah begitu kacaunya pelayanan di rumah sakit. Bukan karena kacau bahwa kami tidak mengerti, tetapi memang sudah tidak sebanding, tidak seimbang antara jumlah pasien yang datang dengan fasilitas yang tersedia. Dan ditambah lagi dengan banyak dokter-dokter kami, para perawat, para tenaga kesehatan lainnya yang juga sudah positif. Sehingga mereka juga perlu istirahat dan perlu isolasi, ada yang isolasi mandiri, ada yang bahkan dirawat. Ini akhirnya menjadikan jumlah staf atau jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis itu makin tidak seimbang dengan jumlahnya pasien. Dan ini artinya apa? Artinya kami seolah-olah tidak bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. Tapi bukan karena kemampuan, tapi lebih karena terlalu besar bebannya dan juga kami kelelahan. Jadi harusnya kalau PSBB ini dilaksanakan jauh-jauh hari, nggak sampai 24.000 sekarang kasusnya. Ini kan lebih dari 24.000 nih hari ini. Ini jadi juara Indonesia. India saja sudah jauh turun kok gitu. Harusnya belajar dari India kita. Selalu para ahli mengatakan sudah dalam 2 bulan terakhir ini belajarlah dari India, belajarlah dari India. Tapi ternyata kita nggak belajar, kita cuma ngomong doang. Ngomong belajar tapi tidak belajar. Oke, dokter, kalau dilihat dari aturan-aturan yang ada di PPKM darurat ini, WFH untuk sektor non-esensial sudah 100%, malnya sudah ditutup, makan di tempat sudah tidak boleh, tempat ibadah, tempat wisata yang bisa mengundang kerumunan sudah ditutup. Apakah Anda yakin mobilitas warga akan cepat berkurang sehingga laju penularan akan cepat turun?
Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Selama ini dari pengamatan saya, aturan yang bagus-bagus itu implementasinya di lapangan tidak optimal, tidak maksimal. Makanya perhimpunan saya dengan beberapa organisasi profesi lainnya, yaitu ada 5 organisasi profesi, mengatakan merekomendasikan kepada pemerintah selain melaksanakan PSBB yang sekarang diterjemahkan sebagai PPKM emergency, kami juga meminta bahwa kawallah implementasinya di lapangan itu, bahwa memang itu terjadi sesuai aturan. Jangan sampai di atas kertas saja, tetapi kenyataannya orang masih berkeliaran, kantor masih buka, mall masih buka. Nah, itu bahaya kalau itu tidak dikawal dengan baik. Oke, kalau menurut Anda bagaimana, Pak Miko? Masukin. Pak Miko? Ya, oke. Jadi kalau menurut saya pembatasan sosial yang dilakukan ya sudah cukup secara besar-besaran. Work from home 100%, kemudian mall ditutup, hanya yang esensial untuk pangan dibuka, ya. Jadi supermarket dibuka dan pasar tradisional dibuka begitu. Jadi menurut saya sudah bisa buktinya nanti dipantau dalam 2 minggu atau seminggu. Kalau itu menurun dan kapasitas pelayanan kita sudah melonggar, mungkin akan diperpanjang sampai, nah itu diperpanjangnya sampai kapan, kita harus melihat kapasitas surveillance kita. Kalau kapasitas surveillance kita memang benar sudah baik dan terlihat hanya menurun, maka mungkin kita bisa hentikan atau pelan-pelan kita buka pembatasan sosialnya. Begitu Mbak Zizia. Tapi apakah 2 minggu adalah waktu yang cukup untuk mengubah semuanya, Pak Miko, terutama misalnya tingkat kepatuhan masyarakat, sudah dilarang keluar rumah, masih saja keluar rumah, apakah bisa berubah dalam waktu 2 minggu? Kalau saya lihat sekarang masyarakat sudah takut. Jadi sekarang masyarakat takut. Jadi menurut saya 2 minggu ada efeknya, kemudian saya yakin 2 minggu tidak cukup, sebulan ada efeknya yang makin banyak, kemudian kalau 1,5 bulan mungkin kapasitas pelayanannya akan melonggar. Oke, baik. Sayang sekali Pak Miko tidak bisa bergabung bersama kita di segmen berikutnya, tapi terima kasih, kami sudah mencatat apa saja tadi yang Pak Miko katakan. Terima kasih Pak Miko, dan nanti Dr. Erlina masih akan berlanjut di segmen terakhir. Pemirsa, kami harus sudah terlebih dahulu, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa, masih bersama dengan juru bicara Satgas COVID-19 PBID, Dr. Erlina Burhan. Dr. Erlina, dalam beberapa kesempatan sebetulnya ID menginginkan agar pemerintah mengambil kebijakan yang lebih ketat seperti pada saat pemberlakuan PSBB di awal. Tapi sekarang yang diberlakukan adalah PPKM darurat. Ada salah satu contoh saja saya ambil, transportasi umum yang sekarang ini masih tetap bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 70%. Padahal kalau kita bandingkan dengan PSBB dulu di awal, bahkan pesawat saja tidak beroperasi. Kemudian ojol saja dulu tidak boleh membawa penumpang, meskipun pada kemudian hari boleh. Apakah menurut Anda seharusnya harus lebih dikurangi lagi persoalan kapasitas transportasi umum, harus lebih diperketat lagi kalau mau PPKM darurat ini berhasil? Ya, kalau saya pribadi mengatakan harusnya begitu, kembali seperti PSBB yang lama. Kita lihat pada saat PSBB tahun lalu itu terjadi loh penurunan kasus yang sangat signifikan, di mana kami di rumah sakit merasakan jumlah kunjungan pasien lebih sedikit dan kami bisa lebih bernafas begitu ya. Jadi saya nggak tahu kenapa kemudian itu tidak diambil oleh kebijakan yang sama tidak diambil. Ya mungkin saja banyak kepentingan lain yang diperhatikan. Jadi memang ini sangat disayangkan. Sebetulnya sih kami dari dokter, dari perhimpunan inginnya seperti PSBB yang lama. Bahkan beberapa kelompok mengatakan sering menyuarakan kata-kata lockdown, tapi kita tahu itu tidak mungkin dilaksanakan. Maka seharusnya sih menurut saya PSBB ya yang seperti tahun lalu. Kalau sekarang memang Anda benar agak-agak lebih longgar, terutama itu tadi. Padahal kita tahu interaksi manusia ini, mobilisasi ini harus
dikurangi, bahkan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting ya diberhentikan saja mobilisasi dan interaksi orang. Beberapa kepala daerah mengatakan, dokter, sebetulnya PPKM Mikro saja cukup berhasil kok untuk mengurangi laju kasus COVID-19 di Indonesia. Buktinya sebelum Lebaran itu di Jawa Barat misalnya, tingkat bor sudah jauh berkurang, bahkan bisa mencapai di bawah 60%. Tapi karena ada ledakan varian Delta ini, sehingga pertahanan yang sudah dibangun akhirnya runtuh. Jadi apakah memang varian Delta menjadi bisa kita kambing hitamkan atas lonjakan kasus yang begitu luar biasa ini? Atau memang tingkat kepatuhan masyarakat, tingkat kita semakin lengah karena merasa kita sudah bisa mengendalikan COVID ini? Ya, saya kira kombinasi dari semuanya. Pertama, masyarakat sudah mulai longgar dan abai. Demikian juga pemerintah merasa berhasil. Contohnya pernyataan yang mengatakan PPKM Mikro itu berhasil. Padahal kan kita tidak tahu apakah memang berhasil atau tidak, atau testingnya yang memang rendah. Kemudian juga sekarang ini varian Delta yang notabene sifatnya adalah sangat-sangat mudah menular. Satu, kemampuan menularnya 60% lebih tinggi dibandingkan varian yang lama. Kedua adalah sifat dari varian Delta ini bisa mengelabui sistem imun. Dan yang terakhir yang juga berkontribusi adalah cakupan vaksinasi kita yang masih rendah. Jadi kombinasi ketiganya ini saya kira membuat situasi seperti ini, yang mana kasus hari ini lebih dari 24.000, ini sangat-sangat memprihatinkan. Situasi saya kira sangat-sangat emergensi, ini mencekam untuk kami kalangan rumah sakit ya. Jadi kalau situasi ini terus berlangsung, sebetulnya harusnya lebih ketat lagi begitu. Baik. Oke, tapi ya pilihan sudah diambil, dokter. PPKM darurat, mudah-mudahan kita berharap implementasinya nanti di lapangan bisa maksimal supaya apapun nanti output dari PPKM darurat ini bisa meringankan beban dari petugas kesehatan di rumah sakit dan juga bisa meringankan masyarakat. Terima kasih Dr. Erna telah bergabung bersama kami di Metro TV. Pemirsa, demikianlah Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingatlah selalu untuk patuhi protokol kesehatan. Metro TV